Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, dosen pengampu Ari Gunawan selaku mata kuliah Sistem Informasi Kesehatan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Datun Aini yang akan mempresentasikan tentang bab 10, yaitu telemedicine dan telehealth. Di sini ada tujuan pembelajaran, yaitu memahami konsep dan perbedaan antara telemedicine dan telehealth, serta pentingnya aplikasi teknologi informasi dalam sistem kesehatan, serta mengetahui tantangan dan hambatan dalam implementasi teknologi telemedicine dan telehealth, serta strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini ada pengertian telemedicine dan telehealth. Telemedicine dan telehealth adalah konsep pelayanan kesehatan yang menggunakan teknologi telekomunikasi dan informasi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh. Nah, telemedicine ini mengacu pada penggunaan teknologi untuk memberikan layanan medis jarak jauh, sedangkan untuk telehealth yaitu mencakup lebih dari itu, yaitu penggunaan teknologi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh yang mencakup aspek medik dan non-medis seperti halnya konseling, terus edukasi kesehatan, pengelolaan penyakit, dan sebagainya. Nah, di sini ada tujuan telemedicine dan telehealth. Tujuan dari telemedicine dan telehealth ini yaitu untuk memperbaiki akses pasien terhadap layanan kesehatan, meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, serta mengurangi biaya pengobatan. Nah, dalam lingkup global, telemedicine dan telehealth ini juga berfungsi sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan akses kesehatan antara daerah, perkotaan, dan pedesaan, serta antara negara maju dan berkembang. Nah, di sini ada teknologi dan aplikasi telemedicine dan telehealth. Nah, teknologi dan aplikasi telemedicine dan telehealth ini tidak hanya memberikan manfaat bagi pasien, tetapi juga bagi para tenaga kesehatan dan penyedia layanan kesehatan. Telemedicine dan telehealth ini memungkinkan tenaga kesehatan untuk mengakses informasi pasien dari jarak jauh, melakukan konsultasi dengan spesialis, serta melakukan pengawasan pasien dengan jarak yang jauh. Dalam contoh penerapan teknologi dari aplikasi telemedicine dan telehealth ini, yaitu kita bisa menerapkan contoh pada saat pandemi COVID-19. Nah, di situ kita kan tidak boleh berdekatan atau berkerumunan dan keluar, jangan sesuka hati kita. Nah, maka dari itu telemedicine dan telehealth ini sangat berfungsi sekali, salah satu alternatif yang bagus untuk bisa mencegah penyebaran virus dan membatasi interaksi fisik antara pasien dan tenaga kesehatan. Di sini pasien dapat melakukan konsultasi dan memperoleh pengobatan dari rumah tanpa harus datang ke fasilitas kesehatan secara langsung. Nah, teknologi dan aplikasi telemedicine dan telehealth ini mencakup beberapa jenis teknologi, termasuk telepon, video conferencing, aplikasi mobile, sensor dan perangkat pengukuran, serta teknologi jaringan dan cloud computing.
Nah, beberapa contoh aplikasi dari teknologi telemedicine dan telehealth ini antara lain yang pertama ada konsultasi dan tindakan medis jarak jauh, yaitu konsultasi medis dapat dilakukan melalui telepon atau video conferencing. Di sini pasien tidak perlu mengunjungi dokter secara langsung. Selain itu, teknologi ini juga dapat digunakan untuk memberikan tindakan medis jarak jauh seperti pengobatan jarak jauh, tindakan bedah jarak jauh, dan sebagainya. Yang kedua, ada pengumpulan data kesehatan, yaitu teknologi sensor dan perangkat pengukuran dapat digunakan untuk mengumpulkan data kesehatan secara terus-menerus. Yang ketiga, ada aplikasi mobile dan platform online. Aplikasi mobile dan platform online ini dapat digunakan untuk memberikan layanan kesehatan seperti pemeriksaan kesehatan, pengobatan, dan manajemen kesehatan. Selain itu, teknologi ini juga dapat digunakan untuk mengakses informasi kesehatan, menjadwalkan janji tamu dengan dokter, serta berbagai informasi dengan tenaga medis lainnya. Yang terakhir, ada telemonitoring. Teknologi ini memungkinkan pasien untuk memantau kondisi kesehatannya sendiri dan mengirimkan data ke tenaga medis secara langsung, yang dapat diakses oleh teknologi tenaga medis untuk memantau kondisi pasien dan memberikan perawatan yang tepat untuk pasien. Nah, di sini ada tujuan dari aplikasi teknologi telemedicine dan telehealth adalah untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan, mengurangi biaya perawatan, serta meningkatkan efisiensi sistem kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, teknologi ini juga dapat meningkatkan kepuasan pasien dan membantu tenaga medis dalam memberikan perawatan yang lebih baik dan efektif. Selanjutnya ada tantangan dalam implementasi telemedicine dan telehealth. Implementasi telemedicine ini sebelum kita menyebutkan, yaitu tantangan yang perlu diatasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada infrastruktur yang terbatas, yaitu dalam beberapa wilayah, terutama di daerah terpencil, ketersediaan infrastruktur untuk menghubungkan pasien dan dokter secara virtual masih sangat terbatas kan ya. Nah, jadi ini juga dapat membatasi akses ke layanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di daerah tersebut. Yang kedua, ada ketersediaan dan kualitas jaringan, yaitu ketersediaan dan kualitas jaringan ini menjadi faktor kunci dalam keberhasilan telemedicine dan telehealth. Tidak semua daerah memiliki akses jaringan yang stabil dan cepat, dan masalah ini dapat mempengaruhi pengiriman layanan kesehatan jarak jauh. Yang ketiga, ada masalah regulasi, yaitu kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan telemedicine dan telehealth ini masih belum seragam di seluruh negara. Beberapa negara memiliki persyaratan, lisensi, dan sertifikasi yang berbeda untuk dokter dan tenaga kesehatan yang terlibat dalam telemedicine, sementara yang lain tidak. Jadi hal ini dapat menghambat pengiriman layanan kesehatan jarak jauh yang memperumit standarisasi layanan kesehatan tersebut. Yang keempat, ada perlindungan privasi dan keamanan data. Telemedicine dan telehealth ini melibatkan transfer data medis sensitif melalui internet dan jaringan lainnya yang membuat rentan terhadap ancaman keamanan dan privasi. Nah, pelindungan privasi dan keamanan ini
menjadi krusial untuk menjaga kepercayaan pasien dan memastikan bahwa kesehatan pasien ini tidak dicuri atau diakses oleh pihak yang tidak berwenang. Yang terakhir ada keterbatasan aksesibilitas teknologi. Jadi beberapa pasien ini mungkin tidak memiliki aksesibilitas teknologi yang cukup untuk mengakses layanan telemedicine atau telehealth. Jadi ada beberapa pastinya kayak seperti orang tua yang tidak mengerti teknologi, itu bisa memperumit keterbatasan aksesibilitas teknologi. Jadi mereka tidak tahu caranya untuk menghubungi dokter dalam jarak yang jauh menggunakan telemedicine dan telehealth ini. Lanjut, ada perbandingan telemedicine dan telehealth dengan sistem informasi kesehatan lainnya. Telemedicine dan telehealth adalah bentuk sistem informasi kesehatan yang khusus menitik beratkan pada pelayanan jarak jauh untuk pasien. Di sini aku mau menjelaskan terlebih dahulu tentang perbandingan telemedicine dan telehealth dengan EHR dan HIE. Oke. Nah, kalau berbeda dengan sistem informasi kesehatan lainnya seperti Electronic Health Record atau EHR dan Health Information Exchange atau HIE yang lebih fokus pada pengumpulan, penyimpanan, dan pertukaran informasi kesehatan antara penyedia layanan kesehatan. Telemedicine dan telehealth ini lebih berfokus pada pelayanan kesehatan jarak jauh yang melibatkan teknologi. Di sini ada perbandingan antara telemedicine dan telehealth dengan EHR dan HIE. Yaitu yang pertama ada fokus. Telemedicine dan telehealth ini lebih berfokus pada pelayanan jarak jauh, sedangkan EHR dan HIE ini lebih berfokus pada pengumpulan, penyimpanan, dan pertukaran informasi kesehatan. Yang kedua ada teknologi. Telemedicine dan telehealth ini melibatkan teknologi untuk menyediakan pelayanan jarak jauh, sedangkan EHR dan HIE lebih berfokus pada pengembangan sistem informasi kesehatan yang dapat menyimpan dan mengelola informasi kesehatan. Yang ketiga ada interaksi dengan pasien. Interaksi dengan pasien ini perbedaan telemedicine dan telehealth memungkinkan interaksi langsung antara pasien dan penyedia layanan kesehatan, sedangkan EHR dan HIE ini menyediakan layanan interaksi secara langsung. Tidak menyediakan layanan interaksi secara langsung kepada layanan kesehatan. Yang keempat ada faktor manusia. Telemedicine dan telehealth memerlukan sumber daya manusia yang berbeda dalam pengoperasiannya, sedang pengoperasiannya seperti teknisi, jaringan, dan ahli telemedicine, sedangkan EHR dan HIE memerlukan sumber daya manusia seperti administrator sistem dan analisis data. Oke, jadi secara keseluruhan telemedicine dan telehealth dapat dianggap sebagai bentuk spesifik dari sistem informasi kesehatan yang memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan kesehatan jarak jauh, sedangkan EHR dan HIE lebih berfokus pada pengumpulan, penyimpanan, dan pertukaran informasi kesehatan. Nah, terima kasih. Sampai di sini presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kata-kata yang kurang dipahami. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.